Semoga Tuhan memberi kita damai. Pace ebene. Bapak Ibu Saudara-saudari yang baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sakramen baptis yang sudah kita bahas pada video minggu lalu. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dari lingkungan kita. Yang pertama, kenapa gereja Katolik membaptis bayi yang tidak tahu apa-apa? Baptisan anak sudah dipraktekkan oleh gereja sejak tahun 200-an. Ada beberapa alasan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama itu, karena memang keselamatan yang dibawa oleh Kristus perlu disampaikan kepada setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gereja beriman bahwa anak-anak yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam keluarga Kristen juga membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan bantuan Allah agar bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman. Dalam baptisan anak-anak inilah tampak dengan jelas sekali bahwa rahmat keselamatan yang diberikan oleh Allah lewat sakramen itu diberikan tanpa jasa kita. Kita bisa melihatnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1250. Lalu alasan yang berikut adalah syarat dari baptisan itu adalah iman. Nah, selain menjadi syarat, iman juga adalah akibat dari baptisan. Nah, dalam baptisan anak-anak, iman gereja yang diwakilkan oleh orang tua dan wali baptis menggantikan iman si anak. Si anak dibaptis dengan harapan bahwa berkat kesaksian dan teladan hidup gereja melalui orang tua dan wali baptis tadi, iman si anak akan bertumbuh di dalam diri si anak, dan berkat permohonan gereja, Allah selalu merahmati si anak agar tumbuh dan berkembang dalam iman. Alasan yang berikut adalah, jika demikian, maka alasan mengapa gereja perlu membaptis anak-anak adalah karena tindakan itu juga merupakan konsekuensi dari iman gereja, yakni orang tua yang sudah lebih dulu dibaptis. Maka secara sederhana kalau dikatakan, kenapa Bapak membaptis anak Bapak? Ya karena memang itu iman saya, itu konsekuensi dari apa yang saya imani. Begitu juga nanti si anak jika sudah tumbuh dewasa, dia juga akan mewarisinya kepada keturunannya dan begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, dalam keadaan darurat, siapapun bisa membaptis asal sesuai dengan forma dan materinya, termasuk agama di luar orang yang beragama di luar Kristen. Benarkah? Jawaban sederhananya adalah benar. Tapi kita juga harus tahu bahwa pemberi utama sakramen baptis adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam dan melalui sakramen ini, Yesus Kristus mengaktualisasikan kehadirannya yang menyelamatkan bagi semua orang yang beriman kepadanya dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Kemudian menurut hukum gereja, Kanon 861 sampai 863, pemberi sakramen baptis adalah dibagi menjadi 2, yaitu pemberi biasa. Pemberi biasa ini termasuk di dalamnya uskup diosesan, para pastor dan diakon, dengan memperhatikan wewenang dari pastor paroki. Lalu dikatakan juga selain pemberi biasa ada juga pemberi luar biasa. Walaupun sakramen baptis ini menjadi perayaan umat Allah yang berstruktur hierarkis, uskup, pastor, diakon, namun dalam keadaan darurat atau bahaya maut, gereja menegaskan beberapa prinsip hakiki, yaitu semua kaum Kristiani bisa menerimakan sakramen baptis. Lalu, seseorang yang belum dibaptis atau bukan orang Kristen bisa membaptis seseorang apabila berada dalam bahaya maut. Syaratnya tetap dengan materi dan forma yang ada. Materinya air, formanya adalah, rumusannya adalah, aku membaptis engkau dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah,
Namun kesahan dari pembaptisan itu adalah kesahan dari baptisan yang dilakukan itu terletak pada maksudnya, yaitu melakukan tanda Kristiani seperti dilakukan gereja Kristen. Jadi syaratnya adalah materi dan forma harus sesuai, dan setelah membaptis, si pembaptis melapor kepada pastor paroki yang berada di wilayah itu supaya dicatatkan secara legitim. Dan yang perlu untuk kita ingat, catatan, sekali lagi, itu hanya untuk bahaya darurat dan orang yang berada dalam bahaya maut. Itu biasanya terjadi dalam situasi yang kompleks begitu ya. Orang mau mati tapi ingin dibaptis, tetapi tidak ada siapapun di sana selain orang lain yang bukan Kristen, tetapi dia ingin dibaptis dan dalam bahaya maut. Juga dalam situasi perang juga itu biasanya. Dan sekali lagi, intinya itu hanya bisa dilakukan dalam bahaya darurat dan orang yang berada dalam bahaya maut. Maka dalam situasi demikian, jika memang masih memungkinkan, maka uskup, pastor, diakon tadi tetap menjadi pelayan biasa yang punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kalau memang masih bisa dipanggil pastor atau diakon, lebih baik itu yang dipanggil, begitulah, atau orang Kristen yang ada di sekitar itu. Demikian jawaban yang bisa saya kemukakan. Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa anak yang dibaptis diolesi minyak krisma? Dalam sakramen pembaptisan, khususnya baptisan anak-anak, minyak dioleskan kepada seorang anak setelah dibaptis. Nah, minyak itu adalah minyak krisma yang dioleskan kepada si anak dalam sakramen baptis itu adalah simbol dari penguatan si anak, supaya dengan daya dan bantuan Roh Kudus ia mampu menjalani hidupnya sebagai orang beriman dan membantu dia berkembang dalam iman. Jadi walaupun diolesi dengan minyak krisma, bukan berarti dia sudah menerima sakramen krisma, bukan. Tetapi minyak krisma di situ adalah simbol dari penguatan supaya dia kuat dengan bantuan dan daya Roh Kudus. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga menambah pengetahuan kita akan iman kita, dan semoga Tuhan memberi kita damai. Pace e bene.